Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Nah, di video ini juga kita akan langsung bahas soal yang mungkin soal-soal yang akan kita bahas ini bisa membantu teman-teman untuk mengulang-ulang materi yang sudah teman-teman pelajari. Oke, langsung saja. Dalam Olimpiade Tokyo, semua atlet sepeda terlihat menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Mereka dengan percaya diri bersaing dengan atlet-atlet dunia yang menggunakan produk-produk terbaik mereka. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, dan E. Pertahanan negara. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Oke, kita lihat dulu pembahasan dari setiap opsi jawaban tadi ya. Kalau patriotisme itu merupakan sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Nah, untuk memiliki jiwa patriotisme ini, biasanya seseorang harus mempunyai rasa nasionalisme. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau patriotisme ini merupakan suatu sikap dan perilaku yang rela berkorban demi kemerdekaan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat cinta tanah air. Nah, di cinta tanah air ini merupakan salah satu bagaimana cara kita mengekspresikan cinta tanah air adalah dengan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air dan kesetiaan kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, kalau untuk nasionalisme itu juga merupakan cinta, akan tetapi nasionalisme ini adalah suatu kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Sederhananya, kalau nasionalisme itu adalah sikap dan tindakan orang untuk identitas negara. Biasanya ini sangat sering dikaitkan dengan Pancasila, teman-teman. Nah, untuk bela negara merupakan sikap dan tindakan semua orang sesuai dengan kewajibannya yang berdasarkan pekerjaan dan status untuk mendukung tujuan negara. Nah, bela negara ini bisa dilakukan dengan dua hal, baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, pembelaan secara fisik meliputi perjuangan untuk berperang apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian pembelaan secara non-fisik meliputi seluruh usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme masing-masing rakyat. Kemudian yang terakhir ada pertahanan negara. Pertahanan negara itu sendiri adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, kira-kira setelah kita melihat definisi dari kelima opsi jawaban yang ini, kira-kira jawaban untuk soal ini apa nih teman-teman? Apakah nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara? Nah, di sini kata kuncinya teman-teman bisa lihat sendiri, mereka dengan percaya diri bersaing dengan atlet-atlet dunia. Dan di sini mereka menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Nah, di sini sangat jelas bahwa mereka menunjukkan kecintaan mereka terhadap produk bangsa Indonesia. Ya, gitu ya teman-teman ya. Karena jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Oke, next soal selanjutnya. 18% dari 400 sama dengan berapa persen dari 800? Nah, jika ada soal seperti ini, teman-teman bisa langsung menuliskan soal ini dalam bentuk angka-angka ya, biar cepat gitu ya. 18% berarti 18 per 100. Berarti kalau dari itu kali ya. Dari 400, kita tuliskan 400 di sini. 400. Kemudian di sini ada sama dengan, kita tuliskan juga sama dengan berapa persen dari 800. Berarti
di sini kita angkakan dulu tulisannya dari kali tadi ya, dari kali 800. Nah, di sini pertanyaannya berapa persen? Nah, berarti kalau kita angkakan, kita misalkan saja berapanya ini dengan N ya. Berarti berapa per 100 dikali 800. Nah, ini 400 dengan 800 bisa dibagi, sama-sama dibagi 400. 400 bagi 400 sama dengan 1. 800 dibagi 400 sama dengan 2. Kemudian persen-persennya ini juga bisa dicoret-coret. Terus ini dengan ini dicoret karena mereka di sini sama-sama berposisi sebagai pemilang apa penyebut nih teman-teman. Pokoknya yang di bawah. Kemudian ini kita bisa langsung tarik ke bawah. 18 dikali 1 sama dengan 18. Kemudian sama dengan N-nya tadi sudah dicoret. Yang 100-nya berarti tinggal N kali 2 sama dengan 2N. Bukan N2 ya, tapi 2N. Nah, sekarang kita mau cari berapanya tadi ya, berapa N, berarti kita lihat N-nya sama dengan, kita langsung bagikan saja, berarti ini pindah ruas ke sini, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah 9%, 9N ya. N-nya 9 gitu. Oke, next. Ini soal selanjutnya, ini soal TWK. Panjang sekali soalnya, akan tetapi mungkin inti dari pertanyaan itu ada di bagian bawah, tapi kita baca aja secara cepat ya teman-teman. Oke, Anita adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Anita mendapatkan tawaran untuk kerja di salah satu perusahaan besar di negara tempatnya menempuh pendidikan. Otomatis di luar negeri ya. Oke, suatu hari Anita pulang ke kampung halamannya. Ia mendapati bahwa banyak sekali masyarakat di sekitar rumahnya yang masih memiliki penghasilan yang sangat rendah. Kondisi ekonomi keluarga yang payah, sementara berdasarkan pengamatan Anita, SDM yang tersedia cukup banyak dan SDA yang ada juga masih bisa dilatih. Sepertinya ini terbalik ya. SDA yang tersedia cukup banyak dan SDM yang ada juga masih bisa dilatih. Namun, belum tersentuh oleh pihak manapun untuk pengelolaan yang lebih baik. Anita memutuskan untuk menolak pekerjaan di luar negeri dan memilih tetap tinggal di kampung halamannya. Ia membuka pelatihan guna meningkatkan produktivitas masyarakat di kampungnya. Nah, pertanyaannya, sikap Anita sejalan dengan pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila kira-kira sila kemana nih teman-teman? Dari cerita soal ini, kita sebenarnya bisa mengambil intisarinya adalah si Anita ini, dia walaupun dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar negeri, tetapi karena dia melihat kondisi di kampung halamannya yang mungkin membutuhkan pengelolaan SDM dan SDA yang lebih baik, jadinya dia membuka pelatihan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di kampungnya. Di sini kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwa si Anita ini mau memajukan orang lain agar bisa berdiri sendiri. Nah, di sini sangat kentara sekali. Ini merupakan pengamalan dari nilai Pancasila yang kelima. Membantu orang lain untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa mandiri ya. Oke, next. Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup hanya untuk dihafalkan sila-silanya, tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di bawah ini yang bukan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, berarti ini yang bukan pengamalan dari sila kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat, A. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. B. Tenggang rasa dan tepat selera. C. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. D. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan E. Senang menjadi relawan. Kira-kira yang mana untuk kemanusiaan yang adil dan beradab?
Ini tentang kemanusiaan, ini juga tentang kemanusiaan, ini bermusyawarah, bukan tentang kemanusiaan jelas ya, ini sila keempat. Ini juga tentang kemanusiaan karena membela kebenaran dan keadilan, dan ini juga tentang kemanusiaan menjadi relawan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, next. Soal deret. Di sini ada angka 18, 37, 75, 151, 303, bla 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 bla. Nah, sekarang kita cari dulu nih kira-kira ini ke sini apa nih apa yang dilakukan sehingga dari 18 bisa menjadi 37. Kalau misalnya 18 kita tambah dengan 18 sama 36 ya. Kalau misalnya 18 ditambah dengan 19. Apa nih teman-teman? 18 ditambah 19 sama dengan 37 ya. 18, 19. 37. Oke, bisa. Kemudian 75 ke 37 ini berapa selisihnya? Selisihnya 38 teman-teman ya. 38 tambah 37 sama dengan 75. Nah, kemudian ke sini kira-kira berapa nih teman-teman selisihnya? Selisihnya ada 76. Nah, sebenarnya ini sudah mulai kelihatan ya polanya ya. Polanya adalah yang ini kita kalikan 2, maka akan menghasilkan selisih di antara angka selanjutnya. Gini ya. Kemudian ini dikali 2 juga akan menghasilkan 76. Kemudian ini 76 dikali 2 akan menghasilkan 152, di mana 152 ini jika ditambah dengan 151 akan menghasilkan angka 303. Nah, sekarang kita bisa melihat kira-kira jawaban di sini apa. Kita kalikan 2 dulu, 152 ini jadi 304. Kemudian 304 ini kita tambahkan dengan 303. Berarti jawaban di sini adalah 607. Nah, kemudian opsinya di sini 607 ada 3 ya. Ini ada 2 kita coret bukan jawaban. Ada 3. Kemudian kita cari lagi berarti ini kita kalikan 2 ada 8 0 6 608 ditambah 607 sama dengan berapa teman-teman? 1 2 8 tambah 7 berapa? 15 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini, yang C. Oke, next. Marjuki adalah seorang siswa di SMA Tunas Bangsa. Sebagai siswa, Marjuki paham benar bahwa ia juga melakukan upaya bela negara. Berikut ini upaya bela negara yang bisa Marjuki lakukan di lingkungannya, kecuali. Ini yang ditanya adalah pengecualian dari upaya bela negara. Oke, menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Kemudian ada tidak menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan segera melaporkan kepada guru apabila melihat ada yang menggunakan. Kemudian C, membela dan membantu melawan teman sekolah yang sedang diserang oleh siswa dari sekolah lain. D, tidak membaca bacaan dan tidak menonton tontonan yang tidak bermoral. Dan E, selalu menjaga diri dimanapun ia berada. Nah, ini bentuk dari bela negara. Kalau kita bilang menjaga ini bisa ya jadi bela negara karena di sini menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan juga merupakan salah satu hal dari bela negara. Ini juga iya karena dengan bersikap tidak membaca bacaan yang tidak bermoral ini akan menghasilkan siswa-siswa yang tidak adiktif dengan hal-hal yang tidak bermoral. Kemudian selalu menjaga diri juga iya gitu ya. Itu merupakan bagian dari bela negara. Nah, di sini jelas sekali yang bukan merupakan bela negara yang
upaya bela negara yang ditujukan oleh Marzuki adalah ini, membela dan membantu melawan teman sekolah yang sedang diserang oleh. Karena di sini kan membantu melawan berarti kan sama aja dengan ikut memang di sini membela teman, tetapi ini tuh mengakibatkan satu kerusuhan yang berakibat tidak bagus gitu ya. Makanya ini dikecualikan dari model upaya bela negara. Oke, next, 5 tahun yang lalu Anto mendirikan sebuah pabrik tak jauh dari tempat tinggalnya. Melalui pabrik tersebut, Anto telah membuka lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat di sekitarnya. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi buruh di pabrik Anto. Namun setahun belakangan, pabrik Anto mulai memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Limbah pabrik merusak sungai. Asap dari pabrik Anto juga mencemari udara segar di pemukiman penduduk. Anto masih belum melakukan apapun untuk mengatasi masalah pabriknya. Sikap Anto menunjukkan pelanggaran pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila ini jelas karena dia mencemari udara segar di pemukiman penduduk, merusak sungai, kemudian memberi dampak buruk bagi lingkungan sekitar, dan dia juga acuh tak acuh dengan hal tersebut. Makanya si Anto ini menunjukkan pelanggaran pengamalan Pancasila yang kelima, di mana dia merugikan banyak orang demi keuntungan pribadinya sendiri. Oke, next. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang agar dapat berdiri sendiri. 5. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang mencerminkan perwujudan sila Pancasila kelima dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor. Oke, berikut opsinya. Sekarang kita lihat dulu pernyataan-pernyataan ini. Ini yang ditanya adalah sila kelima ya, sila kelima. Oke, kita lihat pernyataan pertama, tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan dan gaya hidup mewah atau hedon. Ini jelas sila kelima. Ya kan? Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini mungkin keywordnya ini tidak cocok dengan sila kelima ya. Kemudian ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Iya, benar, menjaga hak dan keadilan sosial, sila kelima. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, itu juga iya ya, agar orang bisa mandiri, itu sila kelima. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada di sini kata kuncinya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini lebih lari ke sila pertama. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya yang ada nomor 5 berarti salah, karena nomor 5 itu merupakan lebih ke bagian 1, ketuhanan Yang Maha Esa, berarti ini salah juga, dan salah. Berarti ada pilihan antara C dan D. Tadi jelas yang 2 ini kenapa kita exclude-kan, karena dia memang bukan perihal bekerja sama dengan bangsa lain ya, karena ini adalah sila kelima, which is keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh umat di dunia gitu ya. Oke, berarti kita jelas di sini ada pilihannya nomor 1, 3, dan 4, karena yang 2 tadi tidak tergolong dengan sila kelima. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik, cukup di situ mungkin video pembahasan kali ini. Thank you, see you on my next video. Bye bye.